Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan membahas seputar Pekan Suci dalam Gereja Katolik. Dalam lingkaran liturgi Gereja Katolik, masa Prapaskah itu selalu terdiri atas 6 pekan atau 6 minggu. Minggu ke-6, yaitu Minggu Prapaskah, sekaligus adalah Minggu Palma. Pekan Suci sendiri dimulai dari Minggu Palma dan dilanjutkan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dalam Pekan Suci, yaitu lebih tepatnya adalah Kamis pagi. Pekan Suci ini dilanjutkan dengan Trihari Paskah. Trihari Paskah ini disebut juga dengan Trihari Suci atau Triduum Paskah, yaitu 3 hari suci yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan mencapai puncaknya pada malam atau Vigili Paskah dan berakhir pada Minggu Paskah. Mengapa pekan ini disebut dengan Pekan Suci? Karena selama hari-hari ini, gereja merayakan misteri keselamatan yang diwujudkan Tuhan Yesus Kristus pada hari-hari terakhir hidupnya sejak ia sebagai Mesias memasuki kota Yerusalem. Nah, kita akan mendalami satu persatu hari-hari dan istilah-istilah dalam Pekan Suci ini secara singkat. Yang pertama, Minggu Palma. Minggu Palma adalah awal dari Pekan Suci. Minggu Palma dirayakan untuk mengingat prosesi masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum akhirnya dia disalibkan. Itu ada dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Ada banyak hal yang menonjol dalam perayaan ini, tetapi dalam hal ini saya akan katakan 3 hal. Yang pertama, umat dibagikan daun palma. Hal ini untuk menandakan bahwa umat ikut hadir menyambut masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Daun palma yang dibagikan ini akan dibawa oleh umat ke rumahnya masing-masing dan itu akan dikumpulkan nanti pada hari Rabu tahun depannya untuk digunakan sebagai abu pada hari Rabu Abu. Yang kedua, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menggunakan keledai. Keledai adalah lambang perdamaian. Hal ini memberikan makna bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa perdamaian. Bisa dibandingkan bahwa jika keledai adalah lambang perdamaian, maka kuda dilambangkan sebagai lambang peperangan atau lambang kekerasan. Yang ketiga, Minggu Palma tidak hanya mengingatkan umat akan Yesus datang ke Yerusalem ketika disorak-soraki dengan daun palma dan juga menggunakan keledai, akan tetapi Minggu Palma juga mengingatkan umat akan sengsara dan penderitaan Kristus. Makanya pada hari Minggu ini dibacakan kisah sengsara Kristus. Yang kedua adalah Rabu dalam Pekan Suci. Rabu dalam Pekan Suci disebut juga dengan istilah Spy Witness Day atau Rabu Mata-Mata atau Rabu Pengintai. Hari ini untuk mengenang saat-saat di mana Yudas Iskariot memata-matai atau mengintai segala perkataan ataupun segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya perayaan ini gak enak untuk dikenang, gak enak banget. Yang ketiga adalah Kamis Putih. Di Kamis Putih ini kita mengenang perjamuan Tuhan. Kamis Putih merupakan awal dari Trihari Paskah. Pada perayaan ini, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Disebut perjamuan malam terakhir karena pada malam itulah Yesus terakhir kalinya makan bersama atau merayakan Paskah secara bersama-sama dengan para muridnya. Ada 2 peristiwa yang sangat mulia yang kita kenang pada malam ini. Yang pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, Yesus menginstitusikan atau mendirikan Ekaristi sebagai bentuk dari Dia menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita dalam bentuk rupa roti dan anggur. Makanya dalam misa Kamis Putih itu selalu ada upacara pembasuhan kaki dan yang kedua adalah pentataan sakramen Maha Kudus dilanjutkan dengan tuguran sebagai inti dari perayaan itu. Yang keempat adalah Jumat Agung. Inti dari perayaan ini mengenang sengsara Tuhan. Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati wafat Kristus. Pada hari ini seluruh umat Katolik diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa bagi yang mampu. Satu hal penting yang harus kita ketahui dalam seluruh perayaan Jumat Agung ini adalah bahwa
Pada Jumat Agung itu merupakan ibadat, jadi bukan perayaan Ekaristi atau misa. Sebab pada hari Jumat Agung tidak ada peristiwa konsekrasi atau tidak ada ucapan doa syukur agung yang selalu dibacakan oleh Romo pada saat misa. Jadi komuni yang dibagikan pada ibadat Jumat Agung itu adalah komuni atau hosti yang sudah dikonsekrir pada malam Kamis Putih. Nah, ibadat Jumat Agung terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah ibadat sabda dan pasio. Pasio itu kisah sengsara Yesus. Pasio ini selalu diambil dari Injil Yohanes. Yang kedua adalah penyembahan salib. Penyembahan salib ini selalu dilakukan dengan menghormat atau mencium salib. Nah, ini mungkin satu pertanyaan atau yang perlu kita ketahui bahwa apa makna mencium salib? Mencium salib adalah salah satu bentuk dari penghormatan kita kepada Kristus yang tersalib. Pada saat kita menghormati salib Kristus, kita mensyukuri rahmat kasih-Nya yang tak terbatas yang telah menyelamatkan kita. Saat kita mencium salib, kita juga mensyukuri kasih-Nya yang begitu besar. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu dalam Yohanes 15 ayat 13. Dan penyerahan diri ini nyata dalam Kristus yang tersalib. Yang ketiga, upacara komuni. Ibadat Jumat Agung ini ditutup dengan pembagian komuni atau pembagian hosti, seperti yang saya katakan tadi, hosti yang sudah dikonsekrir pada Kamis Putih. Yang kelima adalah Sabtu Suci atau disebut juga dengan istilah Sabtu Sunyi. Sabtu Suci ini berlangsung sangat singkat, yakni hanya pada Sabtu pagi sampai Sabtu sore menjelang malam. Di Sabtu Suci ini, gereja tidak merayakan perayaan apapun atau kegiatan apapun di dalam gereja karena gereja mengenangkan Yesus yang masih berada di dalam makam. Tabernakel gereja masih terbuka dan lampu tabernakel juga masih mati. Selain itu, tempat air suci di pintu-pintu masuk gereja juga masih dikeringkan. Jadi suasana Sabtu Suci ini sangat muram. Nah, sepanjang Sabtu Suci ini, gereja mengajak umat untuk hening dan merenungkan bahwa Yesus sedang turun ke alam kematian. Dan pada saat itu juga, dengan penuh kerinduan, umat diajak untuk menanti kebangkitan Kristus dari alam maut itu. Yang keenam adalah Malam Paskah, yaitu tirakatan kebangkitan Tuhan. Malam Paskah disebut juga dengan istilah Vigili Paskah. Vigili berasal dari kata vigilis yang artinya berjaga-jaga atau bersiap-siap. Perayaan ini adalah malam berjaga bagi Tuhan. Pada malam ini kita berjaga-jaga dan bersiap-siap menanti kebangkitan Yesus dari kematian menuju kehidupan yang baru. Nah, perayaan Malam Paskah adalah perayaan utama dan paling mulia dari segala perayaan. Malam ini adalah saat di mana kita merasakan sukacita sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Yesus. Sebab Yesus yang wafat akhirnya beralih dari alam kematian menuju kepada kebangkitan atau menuju kepada kehidupan. Upacara Malam Paskah ini dibagi atas 4 perayaan besar. Yang pertama, upacara cahaya dengan lilin Paskah, dan yang kedua, liturgi sabda. Dalam liturgi sabda ini terdapat 9 bacaan yang selalu dibacakan. Itu terdiri dari 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru, yaitu Epistola dan Injil. Semua bacaan-bacaan diselingi dengan Mazmur dan doa singkat. Yang ketiga, liturgi baptis. Pada malam ini pemberkatan air baptis selalu dilakukan dan kadang juga dilakukan upacara pembaptisan. Tetapi pembaruan janji baptis selalu dilakukan pada malam ini. Dan yang keempat adalah sebagai terakhir puncak dari perayaan adalah liturgi Ekaristi. Yang ketujuh adalah Hari Raya Paskah. Inilah hari raya yang sesungguhnya, yaitu Hari Raya Paskah Minggu Pagi. Hari Minggu Paskah ini disebut juga dengan Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari Kebangkitan Tuhan ini adalah hari raya dari segala hari raya. Ini adalah hari terbesar dalam Gereja Katolik. Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa karena Yesus telah bangkit dari kematian.
Yesus telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya itu. Hal yang menjadi pembela antara hari raya Minggu Paskah ini dengan perayaan-perayaan gereja lainnya adalah pada hari ini tidak diadakan doa tobat atau seruan doa tobat, tetapi diganti dengan pemercikan air suci. Ini dikarenakan karena Kristus telah bangkit dari dosa dan telah menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi pada hari ini syukur atas pengampunan itu kita dapatkan dengan diperciki dengan air suci, bukan lagi dengan seruan pertobatan. Ada satu hal yang harus kita ketahui mengenai hari raya Paskah ini. Seringkali banyak umat berpikir bahwa kalau mereka sudah ikut misa malam Paskah, mereka sudah merayakan hari raya Paskah, sehingga mereka tidak merayakan hari raya Paskah minggu pagi lagi. Jadi mereka itu mentok di Vigili Paskah. Menurut saya itu sangat keliru. Mengapa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa misa Vigili atau malam Paskah adalah misa berjaga bersama Tuhan atau berjaga bagi Tuhan. Malam Paskah bukanlah puncak dari perayaan Paskah. Puncaknya justru pada hari raya Paskah minggu pagi. Nama perayaannya saja beda banget loh. Jadi Anda bisa perhatikan ini. Misa Vigili Paskah di Sabtu malam adalah tirakatan kebangkitan Tuhan. Sementara misa hari raya Paskah minggu pagi adalah hari raya kebangkitan Tuhan. Bedakan antara hari raya dengan tirakatan tadi. Oleh karena itu, umat wajib merayakan kedua hari raya ini malam maupun paginya. Nah, sukacita Paskah masih terus berlanjut. Sukacita Paskah tidak hanya berhenti pada malam Paskah dan juga hari raya Paskah minggu pagi, tetapi dilanjutkan selama masa Paskah. Masa Paskah ini berlangsung sangat panjang, yaitu selama 50 hari. Jadi perhitungannya, masa Prapaskah ini dimulai pada hari Minggu Paskah dan berakhir pada hari Minggu Pentakosta. Sahabat Santo Paulus, demikianlah ulasan singkat saya seputar Pekan Suci dan Trihari Suci dalam liturgi Gereja Katolik. Saya belum menjelaskan semuanya secara mendetail, seperti teologinya, sejarahnya, maknanya, dan lain-lain. Saya hanya menjelaskan arti penting dari perayaan itu. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mendalaminya lebih dalam, silahkan lihat di channel sebelah. Banyak di video atau di YouTube mengulas tentang itu. Dan kalau Anda mempunyai pertanyaan seputar Pekan Suci ini yang belum saya jelaskan di sini, mungkin itu penting bagi Anda, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar di video ini, nanti saya akan menjawabnya di sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yesus